Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah masuk di sesi 6 dan kali ini kita membahas tentang kebijakan dividen. Kalau kita berbicara tentang dividen itu sebenarnya adalah keuntungan yang diterima investor, di mana investor tersebut adalah pemilik saham dari sebuah perusahaan. Atau lebih singkatnya, dividen itu adalah keuntungan yang diperoleh dari saham. Tapi, tahukah kalian bahwa ketika perusahaan mengalami keuntungannya bisa jadi diinvestasikan kembali untuk aset operasi, atau bahkan digunakan untuk melunasi utang. Dan baru ketika perusahaan keuntungannya bisa didistribusikan kepada pemegang saham, itu bentuknya biasanya kalau tidak dividen ya keuntungan modal. Kalau dividen kalian sudah tahu ya, merupakan keuntungan yang didapatkan investor karena investor tersebut sebagai pemilik saham di sebuah perusahaan. Tetapi kalau keuntungan modal ini adalah dividen tunai yang tidak jadi dibagikan, kemudian diminta perusahaan untuk direinvestasikan kembali oleh para investor agar ketika sifatnya jangka panjang itu bisa menghasilkan dividen yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Makanya jadi kalau pengertiannya dividennya tidak bisa atau tidak jadi dibagikan, kemudian perusahaan meminta untuk direinvestasikan kembali dalam bentuk saham, disebut sebagai laba ditahan karena tidak jadi dibagikan. Tapi ini juga atas persetujuan pemegang saham itu sendiri. Kalau mereka memilih untuk tidak dibagikan, ya berarti mereka akan mendapatkan keuntungan modal. Kapan? Ya tidak di tahun itu, berarti di tahun selanjutnya dengan estimasi keuntungan modalnya lebih besar dibandingkan dividen tahun ini. Seperti itu. Sekali lagi, kalau dividen itu adalah keuntungan yang didapatkan investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan, ya. Kemudian kalau keuntungan modal adalah dividen yang direinvestasikan kembali oleh para investor saham, ya, atau dividen yang ditukarkan saham oleh perusahaan yang diberikan kepada investor atau pemilik saham, gitu ya. Makanya disebut dengan laba ditahan karena tidak jadi dibagikan. Justru perusahaan memberikan sahamnya lagi. Karena tadi para pemegang saham sudah berharap mendapatkan dividen, ternyata tidak jadi dibagikan, maka kasarnya perusahaan itu harus mengganti dividen tunai tersebut tetapi dalam bentuk saham. Ya, di mana ketika dividen yang tidak jadi dibagikan kepada pemegang saham tadi ditahan oleh perusahaan, itu sebenarnya digunakan untuk membayarkan peluang investasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut, atau singkatnya adalah sebagai modal pertumbuhan perusahaan tersebut. Kalau berbicara tentang pertumbuhan, itu artinya harapannya adalah dividen di tahun berikutnya akan lebih besar. Seperti itu ya. Kemudian di materi ini kita juga akan membahas tentang berapa jumlah dividen atau jumlah keuntungan modal yang paling optimal. Kalau sebelumnya berarti kita akan membahas tentang mana sih yang lebih menguntungkan, entah itu bagi perusahaan atau bagi investor, antara dividen atau keuntungan modal. Kemudian apakah dividen atau keuntungan modal yang dibagikan akan stabil atau bervariasi? Nah, ini yang akan kita bahas dalam sesi 6 ini. Ada 3 hal tentang mana yang lebih akan dipilih oleh perusahaan atau investor, dividen atau keuntungan modal, kemudian berapa jumlah dividen atau keuntungan modal yang optimal, kemudian apakah dividen itu stabil atau bervariasi. Itu ya. Tapi kebanyakan kita akan membahas tentang dividen
ya. Untuk keuntungan modalnya hanya sebagai pelengkap saja, atau karena kita fokusnya berbicara tentang kebijakan dividen. Langsung saja, ketika kita berbicara tentang pilihan memilih antara dividen atau keuntungan modal, kita posisikan diri kita menjadi dua sudut pandang. Yang pertama sebagai perusahaan, kemudian yang kedua sebagai investor, gitu ya. Ketika kita bahas yang perusahaan dulu, ketika perusahaan memilih untuk membagikan dividen, ya, itu bisa jadi perusahaan akan membagikan atau memberikan dividen kepada pemegang saham dalam jumlah besar atau kecil. Tetapi kalau perusahaan membagikan dividen dalam jumlah besar, itu akan menurunkan harga saham. Kenapa? Kalau keuntungan perusahaan seluruhnya dibagikan sebagai dividen, tidak ada laba ditahan, itu artinya perusahaan tidak memiliki modal untuk bertumbuh. Kalau tidak punya modal untuk bertumbuh, maka peluang investasinya rendah. Kalau tidak punya modal bertumbuh kemudian peluang investasinya rendah, itu artinya bisa diestimasikan atau diprediksikan keuntungan perusahaan akan turun. Kalau keuntungan perusahaan akan turun, bisa diprediksikan dividen tahun selanjutnya akan turun juga. Kalau sudah seperti itu, investor tidak akan mau membeli saham perusahaan tersebut. Sekedar informasi, harga saham itu terbentuk atas permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi kalau investor tidak banyak yang minat karena tadi ya, karena analisis yang dilakukan pada saat dividen dibagikan dalam jumlah besar, itu artinya laba ditahannya sedikit. Kalau laba ditahannya sedikit, berarti pertumbuhan dan peluang investasi perusahaan tersebut juga akan rendah. Kalau sudah seperti itu, keuntungan yang akan didapatkan juga rendah. Kalau keuntungannya rendah, pasti tidak bisa memberikan dividen sebesar tahun ini, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya, ketika dividennya turun, justru harga sahamnya akan naik. Kenapa? Karena itu artinya ketika dividennya turun, harga sahamnya naik, itu karena kalau dividennya sedikit berarti laba ditahannya banyak. Kalau laba ditahannya banyak berarti pertumbuhan dan peluang investasinya tinggi. Kalau sudah seperti itu, perusahaan diprediksikan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau keuntungannya besar, investor pasti berminat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dalam bentuk saham. Maka harga sahamnya akan naik. Atau ketika perusahaan memilih laba ditahan. Ketika laba ditahannya naik, dia juga akan menurunkan harga saham. Kenapa? Karena ada beberapa investor yang berpikir ketika laba ditahannya naik, berarti dividennya kecil ya. Kalau dividennya kecil ya buat apa kita berinvestasi? Harga sahamnya akan turun karena tidak adanya minat dari atau tidak adanya permintaan dari investor. Harga sahamnya turun. Dan sebaliknya, ketika laba ditahannya turun, justru harga sahamnya akan naik. Nah, sampai di sini pembahasan dari sudut pandang perusahaan, kita belum tahu mana ya yang lebih baik yang diberikan oleh perusahaan, karena ternyata semuanya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Sekarang kita berbicara dari sudut pandang investor. Ya. Ternyata dari sudut pandang investor, dividen itu lebih bersifat pasti. Kenapa pasti? Karena sudah tahu jumlahnya, misalnya dibagikan 5% dari kepemilikan sahamnya. Berarti sudah tahulah jumlahnya berapa. Misalnya kalau punya saham 10.000 lembar, dia akan mendapatkan 5%-nya. Seperti itu. Kemudian biaya transaksi dan pajaknya tinggi. Ini artinya bukan sebagai kelebihan dividen ya, tetapi sebagai kelemahan dividen. Kemudian kalau berbicara tentang muatan sinyal, tadi yang sudah saya jelaskan, ketika dividen yang dibagikan tinggi, itu artinya investor bisa jadi datang dan bisa jadi
Tidak. Kenapa? Karena ada beberapa investor yang menangkap sinyal tersebut berbeda-beda. Misalnya, ketika dividen naik, berarti pertumbuhannya akan turun karena laba ditahannya juga turun, peluang investasinya turun, harga sahamnya akan turun, maka dividen tahun selanjutnya akan turun juga. Tetapi juga ada beberapa investor yang berpikir bahwa muatan sinyal pada saat dividen tunai itu naik, kemudian laba ditahannya turun, tidak masalah bagi dia. Yang penting nilainya pasti, seperti itu. Ya, jadi dividen tadi kelebihannya adalah nilainya pasti. Kalau muatan sinyalnya masih ambigu ya, karena investor digolongkan menjadi dua tadi menangkapnya. Bisa jadi harga saham naik atau harga sahamnya turun. Kalau harga sahamnya naik berarti menguntungkan investor, tetapi kalau harga sahamnya turun ya berarti merugikan investor. Tapi yang jelas kelemahannya adalah biaya transaksi dan pajaknya tinggi. Kenapa? Karena kalau dividen dibagikan setiap tahun, itu artinya setiap kalian mendapatkan dividen atau setiap investor mendapatkan dividen, dia harus membayar biaya transaksi dan pajak. Sedangkan ketika investor memilih laba ditahan, biaya transaksi dan pajaknya rendah. Kenapa? Karena kalau investor memilih laba ditahan atau keuntungan modal, dia tidak dikenai pajak dan biaya transaksi. Dia hanya dikenai biaya transaksi dan pajak itu pada saat sahamnya dijual kembali. Kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Jangka panjang gitu ya. Kalau dividen kalau setiap tahun dibagikan ya berarti setiap tahun kalian atau investor yang memegang saham tersebut yang mendapat dividen akan membayar biaya transaksi dan pajak. Gitu ya. Tetapi kelemahannya ketika memilih laba ditahan itu artinya bisa jadi nilainya tidak pasti. Tadi kan hanya estimasi, hanya perkiraan. Ketika jumlah laba ditahannya besar, berarti pertumbuhannya juga besar, peluang investasinya juga besar. Itu artinya keuntungan perusahaan juga tinggi. Kalau keuntungannya tinggi, berarti dividen di tahun selanjutnya akan naik. Tetapi itu tidak pasti sekali lagi. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keuntungan modal. Salah satunya adalah tingkat bunga. RS. Ya, kalau yang kita bahas di sesi sebelumnya. Semakin lama waktunya, karena ingat laba ditahan tadi yang sifatnya keuntungan modal itu untuk investasi jangka panjang karena ditahan ya, dividennya. RS itu semakin lama nilainya akan semakin rendah. Ya. Ini berkaitan dengan nilai waktu terhadap uang. Sedangkan muatan sinyalnya sama. Ketika laba ditahan naik, bisa jadi harga saham turun. Tapi sebaliknya, ketika laba ditahan turun, harga saham juga bisa naik. Tergantung sudut pandang investor yang memandangnya. Karena sekali lagi hanya sebuah prediksi. Maka di sini dapat disimpulkan kalau investornya tergolong investor yang ingin mendapatkan keuntungan setiap tahun, ya pilihlah dividen karena sifatnya pasti, karena dibagikan setiap tahun. Tetapi jika perusahaan mengalami keuntungan atau mendapatkan laba, tapi jumlahnya pasti sudah jelas gitu ya. Kemudian kalau investor memilih laba ditahan, itu artinya tadi keuntungannya hanya tentang biaya transaksi dan pajak rendah. Biasanya ini untuk investor yang motifnya adalah sebagai investasi jangka panjang. Tetapi kalau dividen itu biasanya sebagai investor yang motifnya sebagai spekulan atau pedagang atau investasi jangka pendek. Sekali lagi, ketika memilih dividen itu biasanya sifatnya adalah investasi jangka pendek, biasanya dilakukan oleh pedagang atau spekulan. Sedangkan ketika investor memilih laba ditahan itu biasanya motifnya investasi jangka panjang. Gitu ya. Jadi, sudah tahu ya harus memilih dividen atau keuntungan modal berdasarkan kelemahan dan kelebihannya. Tergantung kalian mau investasi jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu. Maka selanjutnya kita akan, setelah kita membahas tadi kelemahan dan kelebihan
dividen dan laba ditahan, kita akan membahas tentang berapa jumlahnya. Ketika kita berbicara tentang berapa jumlahnya, kita masuk pada kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu ada 3. Yang pertama adalah kebijakan residual. Apa sih kebijakan residual? Kalau mengartikan residual itu sebenarnya kan sisa. Berarti kebijakan residual ini bisa dihitung dari laba bersih dikurangi laba ditahan. Gitu ya. Ini kalau kita menggunakan kebijakan residual. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dividen reguler atau dividen ekstra. Ditambahkan dividen ekstra. Dividen reguler ini adalah jumlah dividen yang paling kecil tetapi dijanjikan perusahaan diberikan setiap tahunnya walaupun perusahaan tidak mengalami keuntungan. Baru nanti ketika perusahaan mengalami keuntungan akan ditambahkan dividen ekstranya, di mana jumlahnya pasti lebih besar. Sekali lagi, kebijakan dividen reguler ditambah kebijakan dividen ekstra itu adalah dividen reguler itu merupakan dividen yang dijanjikan perusahaan akan dibagikan setiap tahun, bahkan pada situasi yang tidak menguntungkan sekalipun bagi perusahaan, tetapi jumlah dividen reguler ini sangat kecil. Kemudian baru akan ditambahkan ketika perusahaan mengalami keuntungan yang namanya dividen ekstra. Jumlahnya berarti lebih besar, gitu ya. Nah, untuk yang kebijakan residual contohnya ada di lampiran 1. Kemudian yang untuk kebijakan dividen reguler ditambahkan dividen ekstra itu contohnya di lampiran 2. Di sesi ini untuk perhitungannya tidak begitu rumit ya, karena yang rumitnya sudah kemarin kita menghitung tentang harga saham, dividen gitu ya di sesi 5 sebelumnya. Ini sederhana saja perhitungannya. Kemudian di kebijakan residual itu ada beberapa yang akan dibahas, yaitu tentang pada saat dividennya tinggi itu artinya peluangnya rendah. Tadi saya bilang kalau dividennya tinggi itu artinya laba ditahannya rendah. Kalau laba ditahannya rendah, peluangnya juga rendah, pertumbuhannya juga rendah. Kalau dividennya rendah, peluangnya tinggi. Berarti pertumbuhannya juga tinggi karena jumlah laba ditahannya tinggi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ataukah dividennya berfluktuasi. Jadi kalau tadi di paling depan saya membahas 3 hal yang akan kita bahas di sini, itu artinya yang poin ketiga yang kita berbicara apakah dividen tadi bervariasi atau berjumlah stabil, itu jawabannya adalah bisa bervariasi dan bisa stabil. Seperti yang di sesi sebelumnya kita telah membahas jumlah dividen itu ada yang tanpa pertumbuhan, dengan pertumbuhan, pertumbuhan konstan, dan pertumbuhan yang nilainya 0. Boleh dibuka lagi nanti ya videonya untuk di sesi 5. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya ini tentang bagaimana prosedur pembayaran dividen. Prosedur pembayaran dividen itu terdiri dari tanggal deklarasi, kemudian tanggal pemilik tercatat. Setelah ke pemilik tercatat ada tanggal ex dividen, setelah tanggal ex dividen ada tanggal pembayaran. Nanti bisa dilihat contohnya di lampiran 3. Kemudian kebijakan lainnya adalah tentang program reinvestasi dividen. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya keuntungan modal itu adalah dividen yang direinvestasikan. Di mana program reinvestasi dividen ini ada 2, saham lama dan saham baru. Kalau saham lama itu biayanya lebih rendah. Kenapa biayanya lebih rendah? Berkaitan dengan volume pembelian yang dikoordinir oleh pialang. Jadi kalau sederhananya berpikir adalah ketika kita membeli grosir itu lebih murah dibandingkan kita membeli eceran, seperti itu. Nah, yang
Yang kedua adalah program reinvestasi saham baru. Kalau saham baru itu digunakan diskon, jadi harga saham barunya lebih rendah dibandingkan dengan harga saham yang ada di pasar. Maka bisa mengurangi yang namanya biaya transaksi. Nah, program reinvestasi dividen ini memang terlihat lebih ringan gitu ya, karena punya banyak kelebihan. Kelebihannya apa? Biayanya rendah, kemudian ada diskonnya. Kalau itu untuk saham baru, kemudian kalau saham lama biayanya rendah karena adanya volume pembelian yang lebih banyak. Kenapa program-program ini terlihat lebih menguntungkan untuk investor? Iya, karena untuk mendorong investor lebih menyukai keuntungan modal dibandingkan dengan dividen. Tapi sekali lagi, untuk memilih dividen atau keuntungan modal itu bergantung pada investor yang mana. Investor yang suka akan resiko atau yang tidak suka resiko. Biasanya yang tidak suka resiko itu lebih memilih dividen tunai dibandingkan dengan keuntungan modal. Tetapi kalau yang investor yang menyukai resiko, dia akan memilih keuntungan modal. Ya, lebih beresiko karena nilainya tidak pasti. Investor yang suka resiko biasanya itu akan mendapatkan atau mengestimasikan dirinya mendapatkan return yang lebih tinggi karena resiko selalu berbanding lurus dengan tingkat pengembalian atau returnnya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi returnnya. Dan sebaliknya, semakin rendah resikonya, semakin rendah pula tingkat pengembalian atau returnnya. Selain kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kebijakan dividen atau di dalam sesi ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah adanya perjanjian obligasi. Ketika kita berbicara tentang perjanjian obligasi, ingat ya, obligasi itu adalah surat utang, di mana biasanya kontrak utang juga menyatakan bahwa tidak ada pembayaran dividen kecuali jika keuntungannya memang cukup untuk dibayarkan ke investor dalam bentuk dividen. Karena pemilik obligasi harus memiliki jaminan bahwa tingkat bunga harus dibayarkan tepat waktu, tidak ada resiko gagal bayar. Jadi, kebijakan dividen yang kita bahas sebelumnya itu akan dipengaruhi ketika adanya perjanjian obligasi, di mana perjanjian obligasi ini menyatakan bahwa biasanya tidak boleh membagikan dividen kecuali keuntungannya memang cukup untuk dibagikan dividen tersebut agar gagal bayar terhadap pemilik obligasi itu seminim mungkin. Jadi tidak ada gagal bayar dengan alasan keuntungannya digunakan untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi yang utama adalah membayar utangnya terlebih dahulu. Kemudian ada pembatasan saham preferen. Maksudnya adalah dividen saham biasanya tidak dapat dibayarkan jika perusahaan menghilangkan dividen saham preferen. Ingat, kemarin saya jelaskan bahwa saham preferen itu punya keistimewaan. Dalam pembagian dividennya diutamakan prioritas, baru ketika pemilik saham preferen mendapatkan dividennya baru dibagikan kepada pemilik saham biasa. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah tidak boleh melebihi laba ditahan dan ketersediaan kas. Jadi kalau membagikan dividen ya sesuai dengan keuntungan yang dimilikinya, dengan kas yang dimilikinya, dan tidak boleh melebihi laba ditahan. Kenapa? Kalau melebihi laba ditahan biasanya pertumbuhan perusahaan, peluang investasinya akan rendah. Kalau seperti itu, keuntungan di tahun berikutnya atau periode berikutnya juga akan turun. Kemudian yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah denda pajak. Denda pajak ini biasanya diatur oleh pemerintah, di mana akan dikenakan kepada perusahaan atau investor yang sengaja memperkecil jumlah dividennya untuk menghindari pajak. Jadi kalau ketahuan akan kena denda pajak dan jumlahnya
lebih besar dibandingkan pajak yang harus dibayarkan atas dividen yang mereka terima. Kemudian yang terakhir adalah peluang investasi. Kalau berbicara tentang peluang investasi, ya itu tadi tentang laba ditahan ya. Kalau laba ditahannya tinggi, ya berarti peluang investasinya tinggi, dan sebaliknya. Nanti kaitannya dengan keuntungan dan harga saham. Saya kira untuk kebijakan dividen cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya akan ulang ya. Di dalam kebijakan dividen ini kita membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang kelemahan dan kelebihan dividen dan keuntungan modal. Kemudian yang kedua, berapa jumlah optimal yang pantas untuk dividen. Kemudian yang ketiga adalah apakah dividen tadi bervariasi ataukah stabil. Kemudian kalau kita berbicara tentang stabil atau bervariasi, bisa stabil dan bisa bervariasi. Kemudian kalau menjawab berapa jumlah yang optimal, tadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama kebijakan residual, kemudian kebijakan dividen reguler plus dividen ekstra. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya itu berbicara tentang prosedur pembayaran. Ya. Selain prosedur pembayaran, ada kebijakan reinvestasi dividen. Kemudian yang terakhir membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum. Ya, saya harap tidak ada yang tidak jelas. Kalaupun tidak jelas, ya sampaikan saja pertanyaannya di forum. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.